juga siang baca al berjanji itu dia ngelipet juga ngelipet. Tapi belum sempat saya katakan kepada tuan rumah ya. Cuma saya katakan kepada ada salah satu santri ya, Mbah Lawati namanya. Nah, itu saya katakan sama dia. Dia ikut ke sini kira-kira cuma mau ngomong itu Kang atau ada yang lain? Dia menyampaikan ya, kenapa saya dilupakan ya, tidak dikirim doa. Nah ini, dia sampai berebes itu. Katanya dia apa tidak sayang kepada saya. Sedangkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Kembali lagi di channelnya Kang Gofar. Malam ini ada di belakang halamannya rumah Kang Gofar. Kang Gofar lagi melakukan ritual. Tidak tahu ritual apa, nanti kita tanya. Ini kita apa namanya? Kita cari tempat yang energinya keras. Kang Gofar masih melakukan ritual di sana. Nah ini teman-teman di rumah kalau punya pohon nangka hati-hati, biasa banyak penghuninya. Karena pohon nangka itu tempatnya. Allah Akbar. Berburu. Nah ini kita ada di dalam belakang rumah Kang Gofar. Ini salah satu pohon pisang yang biasa menampakkan diri ada penghuninya. Tuh Kang Gofar di sana lagi melakukan ritual. Kita tunggu, nanti kita tanya-tanya Kang Gofar. Ya, pohon pisang ini biasa kelihatan penampakan pocong di sini biasa. Ini pohon pisang. Allah Akbar. Itu kita datangi langsung Kang Gofar. Sudah tuan ya. Ini ritual pemanggilan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini sampai lagi melakukan ritual apa Kang? Ini saya lagi mencoba menembus dimensi lain yang ada di kebun sini ya. Ini ada makhluk apa saja yang di dalam kebun sini. Kira-kira ada makhluk apa aja Kang? Tapi alhamdulillah tadi dengan mata batinnya Kang Gofar di sini itu di pohon situ kan itu ada sosok perempuan. Itu kayak sejenis kue gombel kan, kue gombel. Nah, itu di pohon besar di sana itu sejenis apa namanya itu kue gombel. Pakaiannya sangat khusus sekali. Nah yang kedua tadi arah dari sana dari daerah timur utara ya. Itu ada sosok tinggi besar. Nah itu sejenis genderuwo kan, sejenis genderuwo. Nah, itu tanduknya masih seumuran 1 juta. Banyak sekali 1 juta.
badannya penuh bulu. Kalau saya bilang ya genderuwo lah. Wajahnya sangat miris sekali, masya Allah. Terus ini media kerisnya ini buat apa, Kang? Nah, ini saya memakai sarana keris ya, ini keris saya tancapkan ini sebagai pengundang, kan. Apabila japa mantra saya ucapkan ya, nah, terus saya lantunkan di depannya, ini saya suguhkan. Saya tujukan untuk mengundang makhluk-makhluk yang bersembunyi di pohon-pohon itu, dia biar keluar, kan, dengan sarana keris ini. Ini namanya keris apa, Kang? Nah, kalau ini, Kang, ini keris Nogososro, Kang. Sosro. Mbahnya keris. Ini keris Nogososro. Jadi Kang Gofar biasanya memakai media itu ya Nogososro ini, ya. Nah, ini sepuh ya, sepuh, kemahdikan sepuh. Kalau ioninya kodamnya sangat luar biasa, jos. Terus kalau ini, kan, dupa ini untuk sarana wangi-wangian, kan, wangi-wangian. Jadi kalau ada aroma wangi begini, pokoknya bau-bau gondo arum, sesuatu yang baunya wangi, itu sebagian makhluk halus itu ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Jadi nggak semuanya makhluk halus itu suka yang berbentuk bau, nggak semua. Makhluk yang seperti apa, Kang, yang biasanya suka dupa itu? Makhluk itu biasanya dia bisa merubah dirinya sebagai positif dan negatif, kan. Itu dia bisa dia suka yang namanya bau wangi-wangian, tapi dia juga suka yang bau. Nah, jadi itu jenisnya. Nah, itu biasanya genderuwo itu dia suka bau wangi-wangian, tapi dia juga suka bau yang Busuk. Yang busuk. Nah, itu, kan. Terus kue gombel. Nah, itu juga suka wangi-wangian, tapi dia juga tidak suka. Dia juga suka sama yang busuk. Nah, itu jenis dua itu, kan. Nah, jadi yang dominan di sini, kan, itu dua makhluk astral tadi yang datang. Kalau yang dari sebelah sana? Nah, kalau di sana, kan, itu ada sejenis kayak benda pusaka, kan, ya. Benda pusaka yoninya datang semua ke sini, kan. Itu yoni benda pusaka. Dan yoninya macam-macam, kan. Ada yang berbentuk ular, ada juga yang berbentuk bapak-bapak itu jenggotnya sekian, dia kayak semacam resi, ya. Dia kayak orang mau ke Mekah begitu, ada pakaian ihromnya, ya, putih begitu, semacam resi lah, begitu. Itu khodam penunggu benda pusaka. Nah, itu, kan. Insya Allah. Nah, ini yang pesan-pesan buat yang nonton, Kang, bagaimana menanggapinya? Jadi begini, para sahabat, ya, kita percaya adanya gaib, ya, karena gaib itu ada, para sahabat, ya, ada. Kenapa kok kita tidak bisa dibukakan sama Allah cakrawala kegaiban, cakrawala dimensi lain? Karena saking busuknya kita, rohani kita itu ditutup sama Allah, basyariahnya ditutup sama Allah. Jadi sesuatu yang nampak wujud itu tidak ada di depan mata, itu saking gelapnya hati. Nah, gelapnya hati itu, para sahabat, ya, itu diakibatkan oleh satu sifat iri, meri, congkak, ya, sifat suuzon. Nah, itu suka suuzon sama orang, durhaka kepada orang tua. Nah, itu bisa menutup hati kita bisa keras. Jangankan kok melihat jin, melihat orang tuanya kita sendiri aja nggak bisa lihat gimana kondisinya, itu bagaimana, nggak bisa lihat. Karena bagaimana, hatinya sudah tertutup, sudah dihijab sama Allah. Nah, itu. Jadi yang namanya gaib itu ada, tapi kita yang tidak bisa melihat karena mata ini dibuat maksiat,
hati ini dibuat maksiat, pikiran ini dibuat maksiat, jadi itu tertutup semua otomatis. Coba setiap hari pikiran kita, hati kita dibuat zikir sama Allah, insya Allah sama Allah diberikan karomah, bisa melihat khodam, bisa melihat jin dan lain-lain. Itu para sahabat. Insya Allah. Ini saya cabut Kang ya. Nggih. Nah ini kan ada yang datang lagi ya. Nah, ini semacam bayi bajang yang datang nih. Yang datang semacam bayi bajang. Ini arahnya dari jauh Kang. Dari mana itu Kang? Ini insya Allah pas waktu kita tadi malam ya. Kita tadi malam istighosah. Di sana ada salah satu laki-laki ya, laki-laki kecil ya, itu selalu ngelipet aja. Ternyata dia ikut Kang. Nah, dia ikut ke rumah Kang. Nah, dia datang ya. Ini para sahabat, dia datang, laki-laki ya. Dia kurus, badannya kurus. Masya Allah. Dia mengadu para sahabat, mengadu kepada saya, kenapa saya tidak dikhususkan Al-Fatihah katanya. Nah itu, nah nanti bisa dipertanyakan kepada tuan rumah kita yang kita istighosai tadi malam ya. Nah ini dia berapa corowong menangis ya, menangis, sedih Kang. Sedih, dia sedih. Dia tidak, dia dilupakan, Masya Allah. Laki-laki kan, laki-laki seumuran kisaran umur 5 tahunan kan, masih kecil sekali, masih kecil. Dia ikut ke sini kira-kira cuma mau ngomong itu Kang atau ada yang lain? Dia menyampaikan ya, kenapa saya dilupakan ya, tidak dikirim doa. Nah ini dia sampai berebes itu. Katanya dia apa tidak sayang kepada saya, sedangkan saya juga makhluknya Allah. Nah itu, nah istilahnya ini korennya dia ya, korennya dia insya Allah. Nah kemarin malam pas kita istighosah itu kan dia ngelipet terus kan, ngelipet. Ketika juga siang baca al-berjanji itu dia ngelipet juga, ngelipet. Tapi belum sempat saya katakan kepada tuan rumah ya. Cuma saya katakan kepada ada salah satu santri ya, Mbah Lawaki namanya. Nah, itu saya katakan sama dia. Para sahabat, ini tadi ketika masukkan keris tiba-tiba ada yang datang ya, itu anak laki-laki. Dia bilang kepada saya, katanya dia minta kiriman Al-Fatihah karena dia sangat terenyuh ya, sangat terenyuh. Kakaknya dikasih Al-Fatihah, kenapa saya tidak dikasih Al-Fatihah? Nangis lah, minta kiriman Al-Fatihah. Kenapa kakaknya diingat, saya tidak diingat?
paningalnya Kang Gofar nih. Dipercaya boleh, tidak dipercaya juga boleh ya. Ini paningal batin saya. Dan ini bisa dipertanyakan kepada orang yang ada di sana. Nah, itu. Masya Allah. Nanti insya Allah, nah selesai ini kita kirim Al-Fatihah para sahabat ya. Yang penting para sahabatku semuanya dijaga sholatnya, dijaga zikirannya, agar hati tetap hidup, biar ada lentera di dalam hati kita setiap waktu dan setiap detik. Keluarnya napas, masuknya napas, kita ingat sama Allah. Insya Allah sesuatu yang kita jalani kita dijaga oleh Allah, dan sesuatu yang kita jalani kita dikasih barokah sama Allah. Amin. Apapun itu pekerjaannya, apapun itu usahanya, insya Allah dijaga oleh Allah. Karena sesuatu kalau dilantari, kalau dibarengi, Gusti Allah dikek ngarep, Allahnya di depankan, insya Allah suatu pekerjaan itu akan berjalan dengan ridhonya Allah. Begitu para sahabat. Buang jauh-jauh sifat suuzon, buang jauh-jauh sifat iri, dengki kepada teman, kepada saudara. Jauhi sifat jauh-jauh, buang jauh-jauh sifat kayak begitu para sahabat ya. Itu pesannya Kang Gofar. Karena orang yang punya iri, meri, dengki, hatinya tidak akan tenang. Itu semuanya kotoran hati. Oke para sahabat. Oke, sebelum kita mengakhiri para sahabat ya, perjalanan menembus dimensi lain, Kang Gofar mau sholawatan dulu ya. Sholawatan Jibril dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang ada di Hong Kong, yang ada di Malaysia, atau yang ada di Amerika, Eropa sampai Papua, Indonesia sampai Malaysia. Salam persaudaraan, salam seduluran. Mudah-mudahan yang sudah subscribe, yang ada di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, mudah-mudahan subscribe-nya panjenengan menjadi amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren atau untuk pembangunan musola Darul Ulama Malaysia. Karena musola untuk tempatnya mengaji sudah otomatis amal jariah. Oke, bila ada tutur kata kami yang salah dari awal sampai akhir, kami mohon yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.